Apakah teman-teman suka bermain magnet saat kecil? Dan pernahkah teman-teman bertanya, kenapa ya benda dapat ditarik oleh magnet dan ada juga benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Tahukah teman-teman, magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat kemagnetan seperti besi dan baja. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda dapat dikelompokkan menjadi benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, misalnya benda yang berasal dari logam. Benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, misalnya benda yang berasal dari plastik, kayu, gabus, dan kayu. Untuk lebih pahamnya, perhatikan klasifikasi benda-benda berikut. Penghapus terbuat dari gabus, nikel dari logam, besi juga merupakan logam, kayu, baja, galon berbahan plastik, tembaga, dan handuk. Benda magnetik dapat dikelompokkan menjadi benda ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Benda ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, contohnya besi dan baja. Benda paramagnetik adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet, contohnya aluminium dan platina. Dan yang terakhir adalah benda diamagnetik atau benda yang ditolak lemah oleh magnet, contohnya seng dan bismut. Jadi sekarang tidak bingung lagi ya kenapa sebagian benda dapat ditarik oleh magnet dan sebagian benda tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah teman-teman, suatu benda yang bukan magnet dapat memiliki sifat kemagnetan dengan 3 cara, yaitu dengan gosokan, induksi, dan elektromagnetik. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dengan gosokan. Caranya, magnet kita gosokkan dengan benda yang bukan magnet. Tapi ingat ya, penggosokannya harus searah, nggak boleh bolak-balik. Tujuannya agar magnet elementer yang terdapat pada benda letaknya menjadi teratur dan searah, sehingga benda akan memiliki sifat magnet, yang mana ujung benda memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet yang kita gunakan untuk menggosok. Selanjutnya, induksi. Caranya dengan mendekatkan benda yang bukan magnet dengan magnet. Saat didekatkan, benda akan terinduksi magnet yang menyebabkan letak magnet elementer pada suatu benda teratur dan mengarah ke satu arah. Benda akan menjadi magnet sehingga dapat menarik paku yang berada di dekatnya. Ujung benda yang berdekatan dengan kutub magnet akan terbentuk kutub yang selalu berlawanan. Apabila kutub selatan magnet berdekatan dengan ujung A benda, maka ujung A benda menjadi kutub utara dan ujung B benda menjadi kutub selatan, atau sebaliknya. Yang terakhir dengan elektromagnetik. Caranya dengan mengaliri arus listrik DC atau arus searah, magnet elementer yang terdapat pada benda akan terpengaruh aliran arus searah. Hal ini menyebabkan magnet elementer letaknya teratur dan mengarah ke satu arah. Sekarang kita sudah tahu cara pembuatan magnet. Oke, bisa dipahami ya. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang kemagnetan. Semangat terus belajarnya dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye!